pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai fluida ideal terlebih dahulu. Apa itu fluida ideal? Nah, jadi fluida ideal adalah fluida yang tidak kompresibel, berpindah tanpa mengalami gesekan dan alirannya stasioner. Nah, yang pertama yaitu tidak kompresibel. Artinya, jika ada perubahan tekanan, maka volume fluida itu tidak berubah. Nah, yang kedua yaitu tidak mengalami gesekan. Artinya, saat fluida itu mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalir dapat diabaikan. Lalu yang ketiga, aliran stasioner. Artinya, tiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu dan untuk luas penampangnya yang sama mempunyai laju alir yang sama. Oke, nah tadi kita udah mempelajari mengenai fluida ideal. Sekarang kita masuk ke debit. Nah, debit aliran yaitu besaran yang merupakan laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Nah, ada rumus untuk mencari debit aliran ini yaitu Q sama dengan V per T. Q itu adalah debit aliran dengan satuan meter kubik per second. Lalu V adalah perubahan volume fluida dengan satuan meter kubik dan T adalah selang waktu dengan satuan second. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai fluida ideal dan debit, sekarang kita akan mempelajari mengenai asas kontinuitas. Apa itu asas kontinuitas? Yaitu fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran fluida di setiap waktu sama besar. Bila aliran fluida ini pipa ini berbeda penampangnya, maka tidak akan mengalami desakan perubahan luas penampangnya yang dilewatinya. Nah, ada rumus dari asas kontinuitas ini yaitu Q sama dengan A dikali V. Q adalah debit aliran dengan satuan meter kubik per second, V adalah kecepatan aliran dengan satuan meter per second, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai asas kontinuitas, sekarang kita masuk mempelajari mengenai prinsip Bernoulli. Nah, jadi hukum Bernoulli itu menyatakan hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju dinamika. Nah, hukum Bernoulli juga dirumuskan dengan P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Nah, jadi P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan V adalah laju fluida dengan satuan meter per second, A adalah ketinggian pipa dengan satuan meter, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai prinsip dari Bernoulli, sekarang kita masuk ke aplikasinya, yaitu aplikasi dari Bernoulli tersebut. Ada 3 aplikasi. Yang pertama yaitu teorema Torricelli atau laju F-loop, yang kedua yaitu gaya angka pesawat, dan yang ketiga yaitu tabung venturimeter yang terdiri dari tanpa manometer dan ada manometer. Nah, yang pertama kita bahas yaitu teorema Torricelli atau laju F-loop. Nah, untuk mencari kecepatan aliran, maka persamaan yang digunakan adalah V sama dengan akar 2GH1. Nah, adapun untuk mencari waktu aliran tersebut yang digunakan persamaan yaitu T sama dengan akar 2H2 per G. Nah, maka untuk mencari jarak jangkauan aliran dapat digunakan persamaan berikut, yaitu X sama dengan I dikali T atau 2 akar H1 dikalikan dengan H2. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yakni gaya angkat pesawat. Nah, jadi bisa kalian lihat ya pada gambar di samping, yaitu prinsip Bernoulli itu menyatakan bahwa semakin tinggi kecepatan fluida untuk ketinggian yang relatif sama, maka tekanannya itu akan mengecil. Nah, dengan demikian terjadi perbedaan tekanan antara udara bagian bawah dan atas sayap. Nah, hal inilah yang menciptakan gaya angka pesawat tersebut. Maka persamaan gaya angka pesawat yang dihasilkan adalah F2 dikurangi F1 sama dengan setengah rho dikalikan dengan A buka kurung F2 kuadrat dikurang dengan F1 kuadrat tutup kurung. Nah, agar timbulnya gaya angka tersebut harus memenuhi syarat berikut, yakni F2 itu harus lebih besar dari F1 dan P2 itu harus lebih besar dari P1. Nah, lalu yang ketiga yakni tabung venturimeter. Yang telah disebutkan bahwa tabung venturimeter ini terdiri dari 2, yaitu tanpa manometer dan manometer. Nah, kita akan bahas yang pertama yakni tanpa manometer dahulu ya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping itu menggunakan venturimeter tanpa manometer. Jadi, samaan yang digunakan untuk menentukan kecepatan aliran fluida
ditabung bagian satu tersebut adalah P1 sama dengan akar 2GH per buka kurung A1 per A2 tutup kurung kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, adapun untuk mencari kecepatan aliran fluida tersebut ditabung bagian 2 dengan persamaan, yaitu P2 sama dengan akar 2GH per 1 dikurang ke kurung A1 per A2 tutup kurung kuadrat. Selanjutnya ya ini tabung penturimeter yang ada manometernya. Sekali lihat pada gambar samping itu merupakan tabung penturimeter yang ada manometernya. Nah, samaan yang digunakan untuk menentukan kecepatan aliran fluida di tabung bagian 1 itu adalah P1 sama dengan akar 2 rho R GH per rho U dikalikan dengan A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, rho R adalah massa jenis raksa, sedangkan rho U adalah massa jenis udara. Nah, setelah tadi kita mempelajari mengenai sifat fluida ideal, debit, akuntabilitas, lalu prinsip Bernoulli, dan juga kita ada aplikasi dari Bernoulli tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ini mana, yaitu sebuah pipa berdiameter 7 cm dari air dengan kecepatan 6 meter per second. Kemudian air itu mengalir pada pipa dengan diameter 5 cm yang dihubungkan dengan pipa sebelumnya. Nah, hitunglah besar kecepatan pada pipa kedua. Yang diketahui bisa kita ketahui di soal, yaitu R1 sama dengan 7 cm, R2 sama dengan 5 cm, dan V1 sama dengan 6 meter per second. Nah, kita akan mencari kecepatan kedua. Nah, pada soal ini kita akan selesaikan menggunakan persamaan kontinuitas. Kita anggap bahwa pipa itu berbentuk lingkaran, maka A1 dikalikan dengan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Nah, maka luas pipa bisa kita cari dengan A sama dengan Pi R kuadrat. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Pi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan Pi R2 kuadrat dikali V2. Bisa kita cari Pi-nya, maka Pi2 sama dengan S1 per R2 kuadrat dikalikan dengan V1, maka 7 cm per 5 cm buka tutup kurung itu pangkat 2 lalu dikalikan dengan 6 meter per second. Maka kita dapatkan yakni 11,76 meter per second. Nah, jadi kecepatan keduanya yaitu 11,76 meter per second. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai fluida dinamis ini. Nah, semoga ilmu yang gue sampaikan itu bermanfaat ya buat kalian semua dan juga bermanfaat untuk di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.